memberikan pencerahan ya. Buat saya agak-agak sedikit kayak diruqyah Bapak Ibu. Luar biasa, materinya luar biasa. Saya yakin tadi setan-setan yang di sekitar kita tuh pada pergi pas Pak Hidayat di panggung. Pas saya naik panggung, setannya balik lagi Bapak Ibu. Ya, oke. Hari ini saya membawakan topik yang sebenarnya salah satu utama ya, niat utama dari meeting ini dibuat permasalahan ini, soal undercutting. Jadi materinya cukup padat, waktunya singkat. Saya akan mencoba ya membawakan dan bisa memberikan penerusan dari materinya Pak Muhammad Hidayat tadi. Langsung aja ke sini. Kayak saya dibawa aja nih. Biar baca. Oke, jadi kita samakan dulu persepsi Bapak Ibu. Setuju nggak sama alinea di atas? Kita sama-sama ingin THENS dengan support system One Vision menjadi bisnis yang menjadi aset yang besar dan kuat dan bisa kita wariskan ke anak cucu kita. Setuju nggak? Setuju. Alinea paling atas itu. Yang bukan sekedar hanya 10, 20, 30 tahun ke depan, tapi bisa ratusan tahun ke depan. Selama belum kiamat, THENS masih ada. Setuju nggak? Ujungnya ke sana. Jadi bisa kita wariskan ke anak kita, ke cucu kita gitu. Nah kalau tujuannya udah sama, kita ya satu kata ini undercutting gitu. Jadi saya beberapa bulan kemarin bersama beberapa leader, Pak Naga dan beberapa rekan mencoba mempetakan dan memolahkan gitu ya. Jadi buat Anda yang belum tahu, saya kasih gambaran aja sedikit bahwa ada 3 titik nih yang membuat undercutting ini jadi mengganggu se-Indonesia. Ya, jadi ada titik pertama ini ada oknum pelaku undercutting di marketplace. Terus oknum ini bisa non THC atau bisa distributor THC, ya kan? Terus yang kedua, titik kedua ini bisa stokis menerima produk undercutting, terus menjual juga secara undercutting juga. Gitu. Kemana? Titik ketiga ini bandar, bandar ini biasanya bukan orang THC. Bahkan ada bandar, bukan restoran bandar Jakarta, bukan ya Bapak Ibu. Tapi ada bandar yang kita tahu itu menjual produk dari 26 perusahaan MLM. Jadi dia menjual 26 produk undercutting semua. Jadi kalau tadi Pak Hidayat bilang satu aja zolim, ini 26 perusahaan, kebayang Bapak Ibu. Zolimnya pangkat 26 Bapak Ibu ya. Nah jadi yang mau kita lakukan pada akhirnya kan kalau bandar di luar pengaruh kita ya, maksudnya kita nggak bisa apa-apain, hanya bisa diomongin, tapi entah dia nurut apa enggak, kita juga nggak bisa kasih sanksi apa-apa gitu. Kalau stokis ada beberapa yang akhirnya kemarin ditemuin sama Pak Naga, kita omongin beberapa stokis yang ada indikasi melakukan itu gitu. Termasuk leader-leader juga ada yang kita kumpul bareng, ngobrol dan lain-lain gitu. Nah, tujuan dari sesi ini pada akhirnya kita sama-sama nanti berkomitmen, nanti kan akan ada suratnya. Insya Allah kalau kita sama-sama ini kan bronze Indonesia se-Indonesia, betul ya? Bahkan dari Malaysia ada ya Pak ya, dari Aceh sampai Papua sampai Malaysia ada. Jadi kitalah penggerak THC Indonesia, setuju nggak? Tepuk tangan dulu dong buat anda semua. Jadi kalau ruangan ini dikunci 1 bulan, saya yakin misteri langsung pindah tugas Bapak Ibu. Karena yang bikin omset Anda semua, gitu. Anda semua yang bikin omset THC Indonesia. Nah, jadi musuh kita bersama yang undercutting. Dan pada akhirnya salah satu tujuan yang kepikir sama saya adalah ketika si bandar ini yang nggak bisa kita apa-apain, nggak ada leader yang mau melempar barang ke dia dengan harga yang rendah. Akhirnya apa yang dilakukan bandarnya, dia nggak dapat produk kan, nggak dapat produk THC yang bisa dibeli dengan harga rendah dan dijual dengan harga rendah juga. Akhirnya bandarnya ngapain? Dia pindah MLM bandarnya. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi pindah perusahaan lain, dia undercutting perusahaan lain karena leader THC tidak ada yang mau menjual undercutting ke bandar. Gitu. Itu salah satu tujuan kenapa kita dikumpulin hari ini. Supaya dari hari ini ke depan kita sama-sama komitmen supaya tadi Pak Hidayat Muhammad Hidayat bilang tercipta iklim positif
persaudaraan kita terjaga, tidak ada fitnah, tidak ada saling curiga. Itu ya Bapak Ibu ya. Yang jelas gini, saya ingat waktu saya join 2002 akhir, harga teh itu 68.400. Saya masih ingat sampai ratusnya. Kalsium itu 129.200. Kalsium 1, nutrien dan kalsium powder. Sekarang kalsium 259.000, nggak ada ratusnya sekarang Pak ya. 259.000. Teh itu 146.000, nggak ada ratusnya. Jadi dalam waktu 21 tahun harga kita itu naiknya kurang lebih cuma 2 kalinya Bapak Ibu. Sedangkan kalau harga-harga lain di luar, coba harga apa yang paling gampang, harga rokok aja Bapak Ibu ya, itu naiknya hampir 10 kalinya dibandingin 20 tahun lalu. Jadi balik lagi, menurut Bapak Ibu, menurut teman-teman di sini, harga produk kita ini sesuai nggak sama kualitasnya? Bahkan bisa dibilang murah harga distributor kita ini dengan kualitas yang kita akan dapatkan dengan kita konsumsi produk kita Bapak Ibu. Jadi kembali lagi, undercutting ini sebenarnya nggak usah di undercut, produk kita laku. Bahkan saya punya cerita ya, saya punya kenalan pas saya ada masang dek kayu di kafe di Bandung. Saya masang dek kayu, tukang kayunya ini dia punya workshop di Jogja. Terus nanya-nanya ke saya, ya, bisnisnya apa Mas selain kafe? Saya bilang saya Tianci udah 20 tahun lebih. Oh Tianci itu Spirulina ya? Dia bilang, iya Bu, saya pernah mau beli di online. Berapa Bu belinya? 1 juta. Berapa botol? 1 botol katanya. 1 juta 1 botol dia beli di online. Saya bilang gak kemahalan itu, gak apa-apa, emang produknya bagus kok. Jadi dijual harga 3 kalinya pun ada yang beli sebenarnya. Bukan di atas harga distributor lagi, kali 3 harga distributornya kan, kurang lebih. Jadi kualitas produk kita ini luar biasa gitu. Jadi tadi yang Pak Muhammad Hidayat terus saya sambungkan bahwa orang-orang yang memang menjalankan undercutting apalagi secara sistemik, bikin toko online-nya banyak, ngajarin grupnya seperti itu juga, itu ya udah kategorinya tadi orang-orang yang merusak persaudaraan, orang-orang yang zolim dan lain-lain. Jadi sama-sama kita setuju, kita mau memberantas itu ke depannya, kita sama-sama punya iklim persaingan yang sehat. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju ya? Bismillah, kalau kita baca surat bareng-bareng ya. Nah ini bahayanya Bapak Ibu. Jadi perang diskon. Kemarin kita salah satu orang yang kita temuin terindikasi bandar aja bilang. Jadi antar bandarnya pun sudah perang harga, kebayang. Jadi misalnya dia disebut 100%. Di bandar dia terima misalnya 40% misalnya atau 35%. Itu ada yang jualnya cuman misalnya kita lain berapa Pak? 110, 120 gitu. Itu ada Pak bandar situ jualnya pas 100.000 gitu. Jadi antar bandar aja udah saling tempur, kebayang. Dan semakin banyak begitu, semakin gak diberantas, lama-lama harga produknya bisa nol loh Bapak Ibu. Iya dari 100.000, 90, 85, terus 50.000, 45.000. Ini ujungnya itu nggak ada yang bagus gitu ibaratnya. Jadi ujungnya itu udah pasti manis, udah pasti masa depan suram ujungnya. Makanya kita harus berbuat sekarang, harus berubah sekarang. Ya demi tadi kita mau aset kita yang dibangun di Tianci bisa kita wariskan ke anak cucu kita sampai kiamat. Nah ini sniper istilahnya gini lah. Ini istilah kalau ada yang pusing gini aja istilahnya. Ada orang-orang yang punya ya keahlian berhitung lah. Akhirnya omset itu dipasang-pasangin sehingga yang pairing itu bisa 2 kali pairing, 4 kali pairing, 3 kali pairing, ditambah reward itu hitungannya bisa bahkan 80-100% dari harga produk profitnya. Ngerti nggak Bapak Ibu? Paham ya? Jadi ini efeknya apa? Kan kita tahu marketing pada kita tuh berubah 2016. Ada breakaway, ada binary. Nah yang binary-nya ini, Bapak Ibu, ini kan dia bisa over payout. Jadi kemungkinan terburuknya bahaya kalau semakin banyak orang nyusun omset. Jadi gini, bisnis kita madesunya itu karena kemarin putarannya ada orang-orang yang hanya gini, beli produk, belinya utang atau belinya undercutting, dijualnya ke bandar, bandarnya jual undercutting, terus PV-nya itu dipakai dapat reward.
misalnya dari reward yang kecil sampai reward yang menengah atau yang besar. Jadi putarannya gitu aja, nggak ada yang presentasi, cuman beli buang bandar, beli buang bandar, bandarnya juga undercutting. Itu kan mendesu Bapak Ibu ya, mau